Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tapi saat saya ini hendak menyentuh alis Xiaoyan, tiba-tiba sebuah bendera muncul di depan Xiaoyan dan langsung menyedotnya ke dalamnya bendera tersebut. Dan itu adalah bendera penekan jiwa dan cahaya keluar dari lengannya. Dan apa yang tidak diketahui oleh Xiaoyan adalah semangat kelahiran atau jiwa parasit pada lengan bagian tubuh Goyan. Pada saat ini, Xiaoyan memandangi lengan tebal di depannya, dan Xiaoyan masih memiliki perasaan krisis yang sangat kuat. Saya tidak menyangka akan seberuntung ini, karena sebenarnya saya menemukan bagian dari tubuh saya di sini. Tunggu dulu, bunuh 1000 pisau. Anda tidak akan mengurung saya di tempat jelek itu lagi, kan? Bunuh 1000 pisau, sialan. Saya tidak ingin masuk sana lagi. Saat ini, Goyan terus mengutuk Xiaoyan karena dia mengira Xiaoyan akan masukkannya ke dalam panji penekan jiwa milik Xiaoyan. Pada saat yang sama, setelah Goyan muncul dari Lingsu dengan waktu sekitar setengah batang rupa, itu juga sudah membuat Xiaoyan merasa takut. Bagaimanapun ini adalah dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan mungkin ada lebih dari sepasang mata yang menatapnya. Mungkin setelah Xiaoyan memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi, kehendak Dewa Iblis Abadi sudah merasakan keberadaan Goyan bersamanya. Hanya saja dia tidak berani memaksa Xiaoyan untuk mengungkapkannya. Bagaimanapun dia hanyalah kehendak dunia, bukan makhluk hidup. Tepat ketika Xiaoyan mengembalikan Goyan ke Lingsu, tiba-tiba sebuah retakan muncul di sisi Goyan. Sehingga saat Xiaoyan melihat retakan ini muncul di Lingsu, Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Sialan! Bahkan karena retakan ini datang tiba-tiba, Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu untuk bereaksi. Bagaimanapun saat retakan ini muncul, retakan tersebut sepertinya memiliki daya isap yang sangat kuat dan langsung menelan Goyan secara langsung. Segera Xiaoyan juga langsung bereaksi, kemudian dia menggunakan semua kekuatan guntur yang ekstrim dan membiarkan kecepatannya meningkat hingga batasnya. Hanya saja saat jarak Xiaoyan dengan Goyan hanya berjarak beberapa kaki dari Goyan. Dan tepat sosok Xiaoyan muncul dan hampir meraihnya, seketika sosok Goyan sudah menghilang tanpa jejak sedikit pun. Brengsek! Xiaoyan meraup dengan marah. Meskipun sejak kekuatan Xiaoyan menerobos, dia tidak pernah semarah ini. Tapi sekarang, setelah melihat Goyan menghilang, wajahnya juga menjadi sangat jelek saat ini. Sialan, ternyata inilah umpan yang sebenarnya. Sekarang Xiaoyan akhirnya mengerti ketika dia melihat lengan di depannya yang membuat Xiaoyan langsung menyipitkan alis sedikit. Karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Xiaoyan. Ternyata rencana ini sudah dimulai saat saya masuki dunia besar, dan semua itu hanya untuk menarik keluar keberadaan Goyan. Sepertinya rencana ini dimulai dari wanita bernama Yan Yuan. Kemudian rencananya telah ditetapkan pada avatar suci saya. Untuk membuat keributan di tempat ini, bahkan mereka tahu untuk menarik Goyan keluar. Mereka hanya memiliki peluang untuk menggunakan bagian tubuh fisik Goyan. Oleh karena itu, lengan ini muncul di sini. Dan setelah Goyan muncul di sini, mata pasti akan mengenali lengannya. Adapun perasaan krisis yang menyapu ke arah saya, itu hanya untuk menemukan kekurangan saya. Sehingga saya memberikan kesempatan Goyan keluar dari Lingsu untuk memastikan keberadaan Goyan. Jadi rencana ini memang sangat luar biasa. Namun mampu melaksanakan rencana seperti itu, sebenarnya yang melakukannya bukan kehendak Dewa Iblis Abadi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengangkat tangannya, kemudian lengan bagian tubuh fisik asli Goyan tiba-tiba melayang di depan Xiaoyan. Lengan ini semuanya berwarna ungu, tapi sepertinya lengan ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa saat ini. Hanya kuku hitam tajam dan bau yang keluar darinya sangat menyengat. Lengan ini mungkin kalian bisa menggunakannya sebagai senjata, tapi itu hanya untuk sementara waktu.
Setelah Xiaoyan merasakan fluktuasi yang memancar darinya, Xiaoyan mengangkat alisnya meski jiwanya lenyap seperti yang diharapkan. Tapi lengan ini tidak melawan. Bahkan lengan ini tampak menjadi hidup. Jarinya bergerak, mengepakkan tinjunya dan waktu ke waktu. Ada roh jahat yang kuat di lengan, dan itu sepertinya sama dengan apa yang dipancarkan oleh boneka dewa sebelumnya. Dia dapat mengontrol mengubahnya menjadi bentuk fisik dan mengandalkan memangsa boneka dewa yang lainnya untuk tumbuh lebih kuat. Kalau begitu, biarkan saya mencobanya dulu pada Anda. Seberapa kuatnya Anda? Setelah Xiaoyan bergumam, pikirannya segera bergerak. Berikan saja kehendaknya pada lengan tersebut. Kemudian lengan tersebut langsung terbang menuju larva raksasa di udara. Pada saat ini, Xiaoyan berbalik dan menatap leluhur belang dengan dingin. Bagaimanapun dia sebelumnya telah berkomplot melawannya. Jadi sekarang Xiaoyan juga ingin mencari tahu keberadaan yang membawa Guoyan pergi. Sedangkan untuk Guoyan sendiri, Xiaoyan juga tahu bahwa dia pasti tidak akan mati dengan mudah. Namun jika Xiaoyan ingin mengetahui di mana Guoyan berada sekarang, kali ini Xiaoyan hanya bisa mengandalkan nomor 4. Bunuh 1000 pisau sialan. Mana ini? Saya hampir pusing sekarang. Guoyan terus mengutuk dalam putaran liar dan dia tidak tahu berapa lama dia berputar sebelum perlahan berhenti. Leluhur, apakah itu tahanan roh yang legendaris? Sebuah suara keluar perlahan. Pada saat yang sama, Guoyan juga tampak bingung karena hanya ada kegelapan di depan matanya. Namun samar-samar dia juga melihat beberapa sosok di depannya. Bahkan dia juga mendengar beberapa suara yang keluar. Hanya saja Guoyan sendiri tidak bisa bergerak sama sekali. Seharusnya tidak ada yang salah mendapatkan tahanan roh. Menurut rumor, dia dapat mengatasi penghalang dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Hanya saja saya tidak tahu apakah rumor itu benar atau tidak. Tepat ketika Guoyan baru saja pulih dari kebingungannya, dia melihat dengan jelas sekelilingnya bahwa sosok telah diselimuti kristal transparan untuk menyegelnya. Ini tidak benar, dan ada yang salah dengan tempat ini, karena saat saya tinggal di Lingsu atau panci penekan jiwa sebelumnya, tidak ada apa-apa pun. Bunuh 1000 pisau sialan, bagaimana Anda melakukan ini pada saya? Untuk saat ini, Guoyan sendiri sepertinya tidak tahu apa yang terjadi. Dan dia juga berpikir bahwa Xiaoyan memenjarakannya lagi di Lingsu. Tapi sekarang ada beberapa sosok aneh di sekitarnya, jadi dia akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jelas tempat ini dibangun untuk menjebak tahanan roh, karena dia sangat pandai dalam hal formasi. Jadi untuk menahan kekuatannya dan menjebaknya, perlu membangun tempat khusus dengan kristal hitam sebagai pondasi di sini. Sehingga formasi pembatasan apapun yang ditampilkan Guoyan, itu tidak akan berpengaruh pada tempat ini. Pada saat ini, mata anjing itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru untuk mencoba menghancurkan tempat ini dengan kekuatan pembatasannya sendiri. Adapun percakapan yang dilakukan orang-orang ini, sepertinya Guoyan juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Tepat ketika cahaya biru, mata anjing menyapu dengan gila-gilaan, meskipun tempat ini agak kosong, tapi ada kristal hitam yang ditangguhkan di sekelilingnya. Setelah kekuatan pembatasan yang sangat kuat meledak dan menyebar ke sekeliling, sosok-sosok yang memperhatikannya juga cukup tercengang. Saat melihat cahaya biru dari mata anjing menyapu dengan liar. Seperti rumor yang beredar, kekuatan pembatasan yang ditampilkan sangat kuat. Suara sosok itu keluar lagi. Jelas adegan ini sama seperti ini, sama persis saat Xiaoyan mengambilnya dari dunia tanpa batas. Saat itu, Guoyan hanya memiliki sedikit kepemikiran. Meskipun itu tidak tinggi, tapi dia juga tidak bodoh. Jadi tentu saja Guoyan ingin membuat pembatasan terkuatnya untuk menghancurkan kekuatan yang menyegelnya. Hanya saja saat formasi pembatasan Guoyan meledak dengan gila-gilaan, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jadi tidak peduli seberapa kuat formasi pembatasan yang Guoyan tampilkan.
Formasi itu hanya bisa bertahan selama beberapa detik. Sepertinya kekuatan dari formasi itu dicairkan oleh kristal hitam di sekitarnya. Bahkan apa yang Goyan tidak tahu adalah kekuatan formasi pembatasan yang dia tampilkan sekarang telah menyebar dengan sangat cepat untuk memperbaiki lubang pada penghalang dunia tak kasat mata. Di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Karena Anda berani menangkap saya, maka Anda akan mati. Karena pembunuh 1000 pisau pasti akan datang ke rumah Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh kalian semua tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Tepat ketika Goyan meraung dengan marah, tiba-tiba sebuah paku yang terbuat dari kristal hitam muncul. Kemudian paku tajam itu langsung menusuk arah mata anjing dengan ganas. Melihat pemandangan itu, mata anjing itu tiba-tiba bergetar. Kemudian cahaya biru tiba-tiba meledak dengan ganas dari matanya. Goyan menjerit dengan keras. "Bunuh 1000 pisau, kemana Anda pergi? Mengapa Anda tidak datang menyelamatkan saya?" Goyan terus meraung. Namun sosok yang melihat ke arah cahaya biru yang meledak, semuanya merupakan kekuatan penghalang yang sangat kuat. Dan hal ini juga telah mencapai apa yang mereka inginkan. Meskipun kekuatan formasi pembatasan tahanan roh sangat kuat, tapi masih agak sulit untuk memperbaiki penghalang dunia. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tahanan roh belum mencapai batasnya. Jadi kita harus memikirkan cara untuk membiarkan tahanan roh untuk melepaskan kekuatan penghalang yang lebih besar dan lebih kuat. Tidak masalah, masukkan saja beberapa duri kristal hitam tajam ke dalamnya. Sosok-sosok itu terus berbicara dengan serius. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.